Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi makan bersama Ustadz di restoran Ustadz Nababan lagi di Amerika. Coba kita spill dulu. Ustadz, selamat datang di Los Angeles. Terima kasih Bu Mila. Ya, Terakhir. Insya Allah. Enjoy. Tuh, kita lagi makan. Tuh, ini Bu Nur sama Pak Said. Silakan. Ini makanan halal yang ada di LA. Makan kambing. Masa kalau Ustadz makannya salmon. Mati salmon. Oke. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Muhammad. Sekarang kita berada di Los Angeles. Saya bersama Ustadz Nababan yang lagi berkunjung. Yang keberapa Ustadz? Yang ke-11 ya? Yang ke-11. Coba kita tanya-tanya pengalaman beliau dan bagaimana beliau menjadi seorang muslim ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Bunda Mila atas penerimaannya saya di Amerika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya untuk yang kesekian kalinya diwawancarai oleh pejuang Islam kita, meskipun beliau seorang ibu rumah tangga, tetapi tidak menghalangi beliau untuk turut berjuang dan membackup dakwah kita, terutama dalam segi perjuangan apologet teman-teman kita di Indonesia yang selalu berdakwah kepada orang non-muslim. Nah, terkait dengan pengalaman saya, ya saya ini orang Tapanuli Utara, orang Batak ya, dari Toba, yang antum sudah tahulah orang-orang dari sana ini adalah orang-orang mutadayyin, orang yang sangat taat, ya fanatik terhadap agamanya, yaitu agama Kristen. Saya memang Allah takdirkan lahir dari rahim ibu yang tidak beragama Islam atau beragama Kristen, dan kedua orang tua saya itu bukan hanya seorang yang taat tapi juga aktivis gereja ya. Dan dalam sejarah dari nenek moyang saya, mulai dari ayah, kakeknya ayah, dan dari ibu juga, itu belum ada yang muslim sama sekali. Dan sayalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari keluarga ini, alhamdulillah. Dan setelah saya masuk agama Islam, saya berdakwah kepada keluarga, dan saya berhasil menarik dua orang adik saya masuk Islam. Dan terakhir juga ibu yang melahirkan saya 2 bulan menjelang meninggal masuk Islam juga, alhamdulillah. Ya. Hebat ya. Saya sendiri sudah 35 tahun yang lalu menjadi muslim. Jadi kalau orang bilang saya ini Ustadz mu'allab, saya pikir sampai kapan saya tidak mu'allab. Jadi saya malu kadang-kadang ya. Padahal saya sudah mengislamkan ratusan orang, masih juga dipanggil mu'allab saya ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, perjalanan spiritual saya ini sebenarnya sudah sering disampaikan di baik forum-forum resmi maupun di sosial media, tapi tidak mengapa Bunda Mila ini masih penasaran apa yang mendorong saya memeluk agama Islam ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya memang sejak dari kecil itu tidak pernah bercita-cita, bahkan juga tidak pernah terpikirkan kalau di kemudian hari saya akan menjadi seorang muslim. Bahkan bukan hanya menjadi muslim biasa, saya menjadi ustadz, menjadi dai. Dai-nya juga bukan dai lokal, ya, sudah bertaraf internasional. Nah, ini agak meninggi dikit ini. Ya, nggak apa-apa, memang kenyataan ya, nih, gitu ya. Kenyataan. Alhamdulillah. Ya, jadi bukan dalam cita-cita ya. Inilah kasih sayang Allah kepada saya pribadi. Kalau kemudian berangkat dari keluarga yang sangat fanatik, tapi tiba-tiba menjadi muslim yang militan, ini adalah sesuatu rahmat yang luar biasa kepada saya pribadi. Nah, tentu setiap orang pindah agama punya ceritanya sendiri-sendiri, ya. Nah, saya pribadi memang awalnya bukan karena mimpi, tidak karena lewat pernikahan, bukan juga karena pengaruh atau dibujuk dengan materi oleh orang Islam, tidak. Saya ini ceritanya dulu waktu masih non-muslim itu sudah terbiasa mendengarkan pidato-pidato, ceramah-ceramah orang-orang yang murtad. Nah, dulu ada yang tahun-tahun 80-an itu yang terkenal namanya Hamran Amri,
Yusuf Roni gitu, Ya, orang-orang Yusuf yang Roni, ya. orang-orang yang murtad ya. Tahun berapa tuh Ustaz? Ya tahun 80-an. Murtadnya tahun berapa saya tidak tahu, Ya. tapi mereka itu ceramah-ceramah tahun 80 sudah viral. Sudah sangat terkenal sekali di Indonesia. Bahkan yang namanya Hamran Amri itu sudah mengedarkan majalah yang namanya dulu judulnya Sinar Kasih. Yang mana isi daripada majalah ini banyak memuat ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang sudah diselewengkan maknanya. Nah itu sangat diminati oleh orang-orang non-muslim. Saya pribadi yang waktu itu tidak beragama Islam, mendengarkan pidato-pidato mereka lewat kaset-kaset dan juga lewat testimoni mereka sendiri, itu saya merasa kagum. Apalagi Hamran Amri kalau setiap bicara itu selalu diselipkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya. Padahal ini semua ya. Ya, Yusuf Roni semua, begitu. ya. Nah, kita ini kan sebagai orang yang non-muslim ada perasaan kagum. Karena waktu itu saya sendiri nggak tahu yang dibaca benar apa salah. Iya. Karena kita nggak tahu bahasa Arab, kan begitu. Nah kalau sekarang dia berpatwa atau berpidato depan saya pakai bahasa Arab, mungkin saya bisa tahu apa benar yang dibacanya, kan gitu ya. Nah tapi ala kulli hal, itu adalah menginspirasi saya pribadi. Dan sejak itu saya mulai cinta dengan ilmu-ilmu perbandingan agama. Ya, jadi mereka itu menginspirasi saya. Secara tidak langsung. Boleh saya potong sedikit Ustadz, sampai kuliah kristologi atau apa? Nah kita nggak usah bahas itulah. Oke. Kita bicara perjalanan spiritual ini dulu. Alright. Jadi apa namanya, saya dengan mendengarkan ceramah-ceramah yang seperti itu sangat menginspirasi pribadi. Iya. Ya itu sangat luar biasa sekali. Saya itulah yang melatar belakangi. Tapi lanjutan daripada ketertarikan ini, saya juga pernah suatu hari bertemu dengan seorang pedagang sebenarnya, tapi dia juga punya jiwa dakwah. Orang Madura yang berasal dari Jember. Nah waktu itu tidak sengaja kami jumpa di satu tempat lah di terminal bis di Sumatera Utara. Lalu terjadilah saling perkenalan, kemudian perbincangan ringan dengan beliau. Nah karena menggiring kepada masalah agama, ya saya jujur mengatakan saya agama Kristen. Nah, lalu beliau dalam perbincangan kita itu ya tidak terlalu seru, biasa-biasa saja gitu kan, bicara-bicara agama gitu. Tapi pada akhirnya beliau sebelum kita berpisah, beliau menghadiahi saya sebuah buku kecil, ya, yang buku itu sebenarnya sudah laku. Nah, warnanya sudah kuning, bukan kitab kuning ya. Iya. Nah, sudah kuning warnanya Sudah dan tua tidak lah. tidak ada lagi covernya, tidak ada lagi apa itu judulnya, nggak tahu saya. Iya. Nah, saya dihadiahi buku itu. Beliau suruh baca buku ini, apa namanya. Lalu sebelum kita berpisah, beliau apa namanya berpesan kepada saya, kalau Anda nanti ada waktu pas jalan-jalan ke daerah Jawa Timur, mampir ke kampung saya, katanya kan. Nah, saya dikasih waktu saya beli alamat. Ya maklum pada waktu itu kan tidak ada nomor telepon, ya masih orang-orang zaman baheula lah. Iya. Orang masih terbelakang kita kan, ada telepon tapi ke depo kampung nggak masuk kan, yang namanya telepon itu, apalagi handphone kan. Nah singkat cerita, saya pulang setelah kita berpisah dengan beliau, saya bacalah buku yang dikasih hadiah tadi. Ternyata buku itu berisi dialog, dialog antara seorang muslim dan seorang non muslim. Nah saya tidak tahu siapa orang itu, namanya siapa saya tidak tahu. Kenapa? Karena buku itu nggak ada, udah mungkin tinggal separuh kali, ya. Nah belakangan saya tahu kalau buku itu ternyata adalah dialog antara seorang kiai dan seorang pendeta. Nah saya tidak tahu dulunya itu dialog apa. Ya, isi dialognya saya tahu tapi tidak utuh. Nah dalam cerita akhir daripada cerita itu memang dilanjutkan bahwa apa namanya, mereka ini debatnya itu taruhan. Kalau yang kiai kalah masuk Kristen. Kalau yang pendeta kalah masuk Islam. Wow, hebat. Taruhannya luar biasa. Nah, saya jadinya membaca buku itu sedikit dari mendengarkan pidato-pidato Yusuf Roni, Hamran Amri, gitu kan. Sudah ada ketertarikan untuk mengetahui agama lain, mempelajari perbandingan agama begitu. Nah, ditambah lagi dengan buku ini. Nah, akhirnya saya penasaran dan punya keinginan ingin berjumpa dengan kiai itu. Ini kiai kok hebat sekali. Kok bisa mengalahkan pendeta yang punya ilmu, wawasan, kok takluk kepada seorang kiai, dan kiai ini luar biasa penguasaan Injilnya. Nah, akhirnya
tiba-tiba saya punya keinginan ingin menjumpai si bapak ini, si bapak yang ngasih buku tadi. Maklum masa itu kan tidak ada telepon kan. Ya, jadi berkunjung saya lah berangkatlah dari Sumatera Utara naik bis ALS. Wow. Ya, selama seminggu menuju ke Jawa Timur. Nah, beliau tinggal di Jember di kampung. Nah, subhanallah, akhirnya saya berjumpa dengan beliau. Beliau itu kaget. Oh, ya? Kaget kok bisa sampai gitu kan. Iya. Dalam rangka apa gitu kan, apakah jalan-jalan. Nah, saya bilang sama beliau, Ustaz, kalau habis kita nyambung ya. Ya. Kemudian kayaknya habis itu. Oh ya. Betul itu. Oke. Iya, saya lanjutkan, Bu Mila. Ya, bentar Ustaz. Suara dulu yang penting. Ya, lanjut. Baik, saya lanjutkan ceritanya. Nah, saya ketika sudah jumpa dengan beliau itu kaget dia. Kok bisa sampai ke Jawa Timur? Nah, karena diberikan alamat sama beliau tentu sampai saja. Alhamdulillah, orangnya juga jujur, terbuka. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi saya untuk tidak percaya dengan alamat itu. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa sampai ke Jawa Timur itu. Nah, ketika saya utarakan kepada beliau bahwa maksud dan tujuan saya datang ke Jawa Timur itu dalam rangka ingin berjumpa dengan kiai yang berdebat tadi dengan pendeta yang sudah mengislamkan pendeta itu. Ya. Lalu kata beliau, lah itu sudah meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia itu, kata beliau. Oh. Nah, lalu kata si bapak tadi, kalau memang Anda pengen dialog dengan orang-orang Islam atau kiai yang paham tentang perbandingan agama, terutama Islam dan Kristen, itu di sini gudangnya di Jawa Timur ini, kata beliau. Nah, akhirnya saya diperkenalkan dengan beberapa tokoh-tokoh agama, kiai gitu ya. Alhamdulillah setiap saya berjumpa memang betul yang kata beliau, di sana itu banyak sekali orang yang paham tentang perbandingan agama. Saya butuh waktu lama sebenarnya waktu itu ya untuk membanding-bandingkan sampai kemudian saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah agama Islam saya di Jember itu, di Jawa Timur ya. Diislamkan oleh seorang kiai. Nah, setelah saya masuk agama Islam itu, kiai tersebut melarang saya pulang kampung supaya saya bisa belajar dulu, membekali diri dengan ilmu Islam. Alhamdulillah saya tinggallah di pesantren itu belajar selama 3 tahun. Nah, alhamdulillah Allah juga berikan saya kemudahan untuk mempelajari agama Islam ini. Saya 1 minggu sudah lancar membaca Al-Quran. Jadi Ustadz tadi udah meninggal waktu Ustadz datang? Yang kiai itu sudah meninggal. Yang kiai yang debat itu ya sudah meninggal. Sudah lama. Tapi orang yang ketemu di halte tadi masih ada? Ya. Saya jumpa dengan beliau. Beliau bawa saya dengan memperkenalkan dengan banyak kiai di sana. Tapi beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Juga sudah meninggal ya. Tapi alhamdulillah saya tinggal di sana belajar di pesantren itu. Kemudian tahun 94 saya hijrah ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya melanjutkan kuliah di Universitas Muhammad Ibn Saud Kerajaan Saudi Arabia yang sering kita kenal dengan Libya, Jakarta. Nah, di sanalah saya mendalami agama Islam ini sampai membentuk saya menjadi seorang dai. Alhamdulillah. Nah, saya jadi bahasa Arab jago dong, Ustaz? Alhamdulillah. Jago sih tidak, tapi bisa lancar lah komunikasi ya. Lancar lah. Ya, kalau mau Bu Mila mengetes boleh lah. Iya, ada Ustadz Wafid yang jago bahasa Arab. Iya, kalau bahasa Arab alhamdulillah ya. Nah, jadi saudara-saudara, perjalanan spiritual saya itu memang panjang sekali. Nah, kalau boleh tanya, kalau dari pihak keluarga ada benturan-benturan atau? Oh iya, jangan ditanya kalau itu, karena saya orang Batak itu kan orang yang sangat keras ya, keras, fanatik, ya ekstrim bahkan kadang-kadang ya. Tapi ini saya tidak pernah mengambil hati. Artinya saya selalu mengatakan Anda boleh membenci saya, bahkan memusuhi saya boleh, silakan, itu hak Anda. Tapi saya tidak pernah benci kepada kamu, apalagi keluarga gitu ya. Karena kamu belum tahu sama sekali tentang kebenaran agama Islam. Saya pun dulu dalam posisi seperti Anda juga. Saya juga benci dengan Islam, gitu ya. Tapi karena kita belum tahu, setelah kita tahu, ya kita kadang lebih cinta daripada orang yang lahir daripada Muslim, begitu. Jadi akhirnya dengan pengetahuan Islam saya yang lumayan ya standar ini, menjadi saya punya bekal untuk berdakwah karena saya pikir tidak cukup saya Islam ini hanya buat diri saya harus perlu tahadus bin ni'mah. Saya menceritakan kepada keluarga bagaimana nikmatnya beragama Islam ini, maka mau tidak mau saya harus menjadi dai. Dai-nya bukan dai sembarangan tapi dai yang profesional.
ya. Nah, kita ajak keluarga, alhamdulillah 2 orang adik ikut masuk Islam, dan juga saya dakwah kepada orang-orang non muslim lainnya, sudah ratusan orang masuk Islam. Jadi saya terpanggil. Nah, ini kita tidak boleh kalau kita sudah menjadi muslim itu, apalagi dari mu'alaf, sudah jadi mu'alaf gitu ya. Ya, ini harus kita syukuri, ini nikmat hidayah yang luar biasa dari Allah. Cobaan pasti banyak ya Ustaz ya? Pasti. Nah, tentu setelah kita menjadi muslim itu dan kita sudah strong muslimnya, ya kita harus berdakwah. Ya kan, ajak orang-orang yang belum mengenal agama Islam. Nah, kalau orang yang dari non muslim masuk Islam itu bercerita, ya sudah barang tentu mereka punya pengalaman 2 agama dan lebih menarik ya testimoninya daripada orang Islam yang dari lahir, ya kan begitu ya. Nah, apalagi kalau saya dialog dengan orang-orang non muslim itu ya lebih mudah mereka memahami. Oh, ini Ustaz Nababan sudah mengalami 2 agama tentu, dan bukan hanya mengalami tapi juga punya pengetahuan di bidang agama itu. Saya bisa menjelaskan dari perspektif Kristen, dari perspektif Islam, itu orang yang suka. Jadi ya. dua pengetahuan dari pihak non Muslim juga tahu karena Ustadz dulu belajar. Betul. Dan dari pihak Islam juga saya belajar juga. Nah, jadi kalau saya menjelaskan tentang perbedaan agama itu lebih menarik kepada mereka karena saya bisa menjelaskan pengalaman sendiri juga ya. Betul. Saya bisa menjelaskan dengan bijaksana. Ya. Oh, bagaimana pandangan Kristen, bagaimana pandangan Islam gitu ya. Tapi kalau orang ustadz yang berlatar belakang muslim dari lahir menjelaskan tentang agama lain, itu tentu banyak kekurangan karena tidak pengalaman, juga pengetahuannya terbatas gitu kan. Tapi kalau kita kan lebih mumpuni gitu kan. Ya. Karena ustadz ini statusnya bukan jemaat biasa aja, tapi Anda semacam seorang pendeta lah. Iya, betul. Jadi kita kelasnya beda. Nah, kita sudah menjadi aktivis juga di masa itu gitu kan. Nah, oleh karena itulah alhamdulillah saya sekarang ini lagi terus dakwah ke berbagai negara, terutama di negara-negara barat ini. Saya sudah 11 kali ke Amerika, ke Kanada. Saya juga dakwah ke Eropa, ke Australia, kemana-mana kita berdakwah. Sebab artinya apa? Kita punya tekad. Karena kita sudah merasakan nikmatnya Islam ini, maka kita harus berbagi kepada orang yang belum merasakannya. Kita nggak boleh bakhil, ya kan? Ya. Nah, Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan kami berdakwah, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita inilah sebagai utusan Allah. Karena nabi sudah tidak ada lagi, ya kan? Maka kita umat Nabi Muhammad ini harus berdakwah kepada mereka. Datangi di pelosok-pelosok, di pegunungan sana, di pedalaman sana, datangi mereka dakwah. Sampaikan berita kebenaran agama Islam. Jangan sampai ada satu manusia pun di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam. Kalau tidak, nanti kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat sekalian, doakan saya dan keluarga supaya istiqomah dalam perjuangan Islam. Amin. Dan keluarga saya yang belum muslim supaya dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa seiman dan seagama. Insya Allah. Terima kasih Bunda Mila yang sudah nanya-nanya tentang perjalanan spiritual saya. Mudah-mudahan dari pengalaman spiritual ini bermanfaat kepada antum semuanya. Ini bagian daripada tahaddus bin nikmat, cerita tentang nikmat Allah yang saya terima. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nababan, Ikhwan Fillah. Mudah-mudahan dari interview kita ini makin banyak lagi yang berbondong-bondong masuk Islam, terutama Ustadz ini dakwahnya bukan di Islam di Indonesia aja, tapi keliling Amerika 40 state ya. Sudah 40 state, saya aja baru 25 plus Kanada. Nah, jadi perjuangan-perjuangan ini saya kepengen nanti ustadz-ustadz yang lain menyusul, ya Bang Zuma, ya Ustadz Wapi dan ustadz-ustadz yang lain yang memang kepengen mengembangkan dakwahnya dalam negeri dan luar negeri. Dan mereka bikin buku juga Ustadz. Betul. Nanti ada launching, kita minta tolong Pak Ustadz Nababan juga untuk menciarkan dari buku itu, menjawab subhat-subhat daripada Kristen ini. Oke? Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Los Angeles.